Bapak Ibu, Shalom. Apa kabar semua? Sehat ya? Amin. Puji Tuhan. Selamat datang untuk Bapak Ibu dari Manado. Mau apa? Ya, saya tadi agak kaget. Loh, kok ada lagi cepat ya? Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita ada panas ya. Ya, memang suhunya ya, memang agak panas hari ini. Nah, kita ada di tanggal 31 Oktober dan ini adalah hari terakhir untuk bulan Oktober. 2 bulan lagi kita akan masuk di tahun 2022 dan Corona sudah genap 2 tahun. Saya ini pagi hari ini menyampaikan tema ini sederhana, tapi saya berharap kita akan sangat diperkaya pagi hari ini dan Bapak Ibu pulang. Saya percaya tidak ada yang kebetulan, ya. Saya hampir jarang membawakan topik ini, ya. Tetapi entah apa, saya percaya Tuhan yang menuntut saya untuk boleh membagikan ini. Saya ingin kita membahas pagi hari ini tentang tujuan Tuhan di dalam pencobaan yang kita alami, ya. Tujuan Tuhan di dalam pergumulan hidup yang kita alami. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya kesukaran, setiap orang punya kesesakan masing-masing. Tetapi saudara harus percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kontrol Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, hidupku ada dalam kendali Tuhan. Hidupku ada dalam kendali Tuhan. Mari kita buka bersama dari Kejadian pasal 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat 32. Nah, ini kisah salah satu bagian dari perjalanan Yakub, ya. Nah, Bapak Ibu mari perhatikan ayat demi ayat, ya. Kita akan baca bergantian supaya Bapak Ibu juga memperhatikan alur dari kisah hidupnya Yakub ini. Saudara akan baca ayat 22, saya 23 sampai kita selesai di ayat 32. Semua sudah dapat? Di depan ada. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam hari Yakub bangun dan dia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan Yakub. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu juga Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai pada Mesir. Ketika orang yang bergulat dengan Yakub, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sendi pangkal paha itu pinggul sebenarnya, ya, area dekat pinggul, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Mungkin bahasanya kita terkilir, ya, tapi sudah ada yang bermasalah di sini. Ketika ia bergulat dengan orang itu, 26. Lalu kata orang itu, biarlah aku pergi dan ada dalam Mesir. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika kau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya. Jadi orang ini yang bergulat, dia nanya sama Yakub, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak ada disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah pada hadapan muka, dan kami aku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ada apa Bapak Ibu? Kisah yang sangat indah, ya. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu, ada nggak di antara Bapak Ibu yang sepanjang minggu ini membaca kisah ini? Lewat nih. Iya, saudara terkasih, kita akan belajar pagi hari ini tujuan Tuhan atau rencana Tuhan di dalam pencobaan. Saya coba angkat dari kisah ini, ya, karena ini menarik sebenarnya.
Tuhan itu sebenarnya sedang berbicara kepada saya beberapa hari ini. Dan kemudian saya dibawa untuk belajar ini, untuk lihat ini. Dan waktu saya baca dan baca lagi kisah Yakub untuk ini, saudara, ternyata Tuhan itu adalah sutradara yang hebat dalam hidup kita. Amin. Dia adalah perencana yang ulung. Tuhan itu membuat skenario yang terbaik, bukan hanya di alam semesta, ya, tetapi dimanapun, ya. Dan satu hal yang Bapak Ibu mesti tahu, apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu, tidak ada yang namanya terjadi karena sembarangan atau terjadi tanpa punya tujuan atau hanya kebetulan, ya. Dan ini berlaku untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan, saya mengasihi Tuhan. Nah, mau kita belajar pagi hari ini dari kehidupannya Yakub, ya. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya, mengubah dia yang tadinya Yakub itu artinya penipu sebenarnya, ya. Tapi selain dia penipu, bahasa aslinya itu namanya sebenarnya adalah pemegang tumit, ya. Kenapa nama Yakub berarti pemegang tumit? Karena waktu Ribka mamanya itu melahirkan hamil, ya, ternyata di dalam kandungan dia ada 2 anak, dan itu adalah anak kembar. Satu kakaknya Esau dan kemudian Yakub. Nah, waktu tiba waktunya bagi Ribka untuk melahirkan, Alkitab berkata yang keluar duluan siapa? Esau, ya. Dan Alkitab berkata badannya merah, berbulu, itu sini daripada Esau. Nah, tetapi setelah Esau keluar, kemudian keluarlah adiknya, yaitu Yakub. Tapi ini mungkin peristiwa yang jarang terjadi. Bagaimana adiknya ini pegang tumitnya kakaknya Esau? Biasanya kalau anak kembar lahir ya satu dulu diangkat, lalu kemudian selanjutnya. Tetapi yang terjadi ketika Ribka melahirkan Esau dan Yakub, ketika Yakub itu keluar, dia adik, dia pegang tumit kakaknya, ya. Jadi sebenarnya Yakub itu berarti pemegang tumit, ya. Tetapi ketika dia dewasa, kemudian namanya itu berkembang menjadi seorang penipu ulung. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan mengubah seorang Yakub yang sepertinya menjadi bahan cemooh, tidak ada yang baik dalam hidup dia, kemudian diubah Tuhan menjadi the Prince of God, pangerannya Tuhan. Nah, saudara, saya sedang bercerita bukan dongeng, bukan legenda. Saya sedang bercerita tentang nenek moyang kita, gitu ya, leluhur kita, bapak iman kita. Karena kita semua ini adalah keturunan Abraham, sekalipun bukan secara fisik, benar nggak? Ya, kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Kita juga berhak mendapatkan warisan bagian daripada Abraham. Nah, tujuan Tuhan dalam hidup ini hanya bisa dicapai melalui setiap persoalan yang kita hadapi. Saya menemukan berkali-kali baca Alkitab dan saya mengalami sampai hari ini bahwa ternyata Tuhan jauh lebih tertarik bekerja melalui pencobaan daripada melalui kesenangan-kesenangan yang kita alami. Karena ternyata pencobaan itu dengan mudahnya bisa mengubah seseorang menjadi seperti yang Tuhan mau. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu saya mengatakan, bersukacitalah kalau Bapak Ibu itu mengalami banyak pencobaan, karena sedikit lagi tujuan Tuhan tergenapi dalam hidup Bapak Ibu. Ya, bahkan mungkin setelah firman ini disampaikan pagi hari ini, akan ada orang-orang yang akan mengalami masalah yang dia tidak pernah duga, dia tidak pernah sangka. Bahkan dia berkata, kenapa ini bisa menimpa saya? Tapi hari ini firman Tuhan disampaikan untuk mempersiapkan saudara untuk pada saat itu terjadi, saudara bisa bersukacita. Amin. Nah, itu yang dikatakan Tuhan di hati saya, ya. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang akan membuat banyak orang tidak percaya hari-hari ini, ya. Tuhan akan melakukan sesuatu yang membuat banyak orang terheran-heran. Tetapi Tuhan sudah mengatakan bahwa apa yang aku lakukan selalu ada dalam kendaliku. Tuhan itu adalah perencana yang ulung, perencana yang terbaik. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang baru saja kita baca adalah bagian dari kisah perjalanan Yakub waktu dia mau kembali ke rumah bapaknya Ishak di Kanaan. Jadi sedikit saya cerita latar belakangnya supaya kita sedikit dapat gambaran. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu dan pasti sudah tahu kalau baca kitab Kejadian, ya. Jadi kita tahu bahwa satu hari ketika Esau dan Yakub ini lahir, 2 anak laki-laki ini bertumbuh dewasa. Tapi Alkitab berkata, sejak dalam kandungan, ya, Tuhan sudah menetapkan bahwa Ribka di dalam perutmu itu akan ada 2 bangsa. Ada di sini ibu-ibu, waktu lagi mengandung Tuhan sudah kasih tahu anakmu nanti bakalan jadi begini.
Nah, itu yang terjadi dalam kehidupannya Yakub. Bagaimana Tuhan mengubah orang ini yang sebenarnya ya kita itu kalau punya musuh, tiba-tiba saya ingat, kita itu ya orang Kristen kadang-kadang merasa bahwa karena kita sudah terlalu baik, kita sudah banyak melayani, kita sudah banyak makan firman, seringkali kita melihat orang lain bahwa orang ini, apalagi kalau dia bikin salah, seringkali kita pikir sedikit di kesempatannya ini. Tapi tahukah saudara, hidup ini masih panjang, ya. Jangan kita pernah memandang remeh orang lain. Saya biasa bilang sama keponakan saya begini, atau anak kecil gitu ya. Kalau ada orang itu jangan suka dipandang remeh, apalagi biarpun dia berbuat jahat kepada kita. Kenapa? Kamu tidak pernah tahu. Satu hari orang yang menjahati kamu hari ini akan justru menolong kamu. Setuju? Jangan pernah kalau orang bikin salah sama kita langsung kayak kita kutukin, kayak kita udah matiin masa depannya. Makanya saya sedikit ya, Bapak Ibu saya itu suka pakai online, ya Gokar, Grab. Waktu Uber pertama kali muncul berapa tahun yang lalu, saya sudah pakai di Jakarta. Ya, saya jarang sekali motor sebenarnya, gitu ya. Saya merasa di mobil itu lebih secure. Nah, saudara, saya selalu ingatkan sama teman-teman saya, biarpun itu supir jahat sekali, kecuali dia bahayakan nyawamu atau dia rampok kamu, jangan pernah kasih itu driver bintang 1. Kenapa? Kamu tuh matiin rezekinya orang. Ya, kenapa? Karena dia punya istri, punya anak-anak di rumah yang dia bisa kasih makan. Kalau kamu kasih dia penilaian bintang 1, habis masa depannya. Dan kalau Gojek itu nge-ban orang, udah nggak bisa masuk lagi. Nah, saya ini hanya sharing ke Bapak Ibu ya. Karena kadang-kadang apalagi cewek-cewek ya, tidak ada alasan hanya karena telat mungkin bapaknya. Langsung kasih orang bintang 1. Itu di kantornya itu dia dihabisin, gitu ya. Nah, kita kembali ke Yakub. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin kita belajar dari Yakub. Bagaimana Yakub ini ya diproses Tuhan sedemikian rupa, sakit sih sakit, tapi pada akhirnya dia menjadi pribadi yang seperti Tuhan mau. Nah, ketika dua anak laki-laki ini bertumbuh, Bapak Ibu, ya di dalam rahim Ribka, Tuhan sudah kasih tahu mereka bahwa yang adik akan menjadi tuan daripada kakaknya. Artinya apa? Di dalam rahim ibunya, perjanjian itu sudah diberikan kepada dua anak ini. Jadi Ribka itu sebenarnya tahu masa depan daripada anak-anaknya ini. Nanti bisa baca dalam Kejadian 25, kalau nggak salah 25, 26 ya. Bagaimana Tuhan berkata kepada Ribka bahwa ada dua bangsa di dalam kandunganmu, yang satu akan menjadi tuan, yang satu akan menjadi hamba. Artinya apa? Ribka tahu bahwa satu hari Yakub ini akan menjadi tuan dari Esau. Tetapi bagaimana perjalanannya, Ribka tidak pernah tahu. Sampai kemudian anak ini besar dan terjadilah pada satu hari, Alkitab berkata Esau itu seorang hunter, seorang apa? Pemburu. Ya, dia suka tinggal di padang. Siapa di sini lebih suka tinggal di luar rumah daripada di dalam rumah? Suka jelok-jelok, bolong. Apa itu bolong? Bocah petualang. Ya. Nah, Esau itu begitu. Tapi Ishak itu sayang sama Esau. Kenapa? Tiap hari bawa babi, rusa, kambing, daging terus, gitu ya. Tapi Yakub, Alkitab berkata dia beda sekali. Dia seorang yang melankolik, agak pragmatik, santuy, gitu ya. Dia suka tinggal dalam rumah. Ini anak apa? Ini anak manis, anak mami. Ah, ibu-ibu di sini lebih suka anaknya kayak Esau atau Yakub? Yang suka daging lagi mau jadi Esau saja deh anakku, gitu ya. Nah, Yakub itu seorang yang tenang, calm. Alkitab berkata, tapi jangan salah, tenang-tenang menghadirkan. Ya. Ingat, dia seorang penipu. Ya, dia seorang yang akan berjuang untuk mendapatkan apapun yang dia mau. Itu Yakub. Tapi Tuhan bilang, ya, sekali lagi, dua orang ini sudah ada perjanjian dengan Tuhan. Mari kita lihat masa depan dia. Ishak sayang sama Esau, Ribka sayang sama Yakub. Ya, nah satu hari, ya, Esau itu pergi berburu. Ini pasti sudah tahu ceritanya. Esau pergi berburu, ya, dan waktu dia pulang dia kan capek sekali. Bayangkan kalau buru rusa sepanjang hari, gitu ya. Waktu sampai di rumah, Yakub habis masak kacang. Istilahnya kita berambon.
saja. Lihat, sepertinya sederhana, simple. Biasa tuh kakak adik berbagi. Ya, gak usah pelit-pelit, cuma kacang merah. Tapi Alkitab berkata, si Yakub ini, dia tahu yang namanya harta rohani. Pasti karena bapaknya ajar. Kakeknya Abraham turun ke Ishak ayahnya, selalu mengajarkan nilai-nilai rohani dalam Tuhan. Selalu mengajarkan harta warisan dalam Tuhan. Selalu mengajarkan bagaimana orang yang diberkati Tuhan itu kayak gini. Dan salah satu rahasia yang pasti Abraham cerita ke Ishak, dan Ishak cerita kemudian ke anak-anaknya bahwa, kamu tahu, anak sulung itu selalu punya 2 bagian lebih besar daripada adiknya. Siapa di sini anak sulung? Tidak ada? Daniel. Oh, Daniel, kamu punya 2 bagian. Yang bukan anak sulung, kasihan deh. Nah, saudara kekasih, waktu dia bertemu dengan kakaknya Esau, langsung otaknya jalan. Otak apa? Otak darah? Otak dagangnya jalan. Dia tahu bahwa kakaknya ini punya sesuatu yang dia nggak punya. Memang bukan uang, memang bukan mobil, memang bukan rumah, tetapi Yakub tahu siapa yang punya hak itu, langit surga terbuka 24 hours, 24 jam buat dia. Dan dengan liciknya dia bilang begini sama kakaknya, boleh kamu ambil ini, berani bukan? Boleh kamu ambil, tapi jual dulu hak keseluruhanmu. Dan Alkitab berkata, Esau itu tidak berpikir. Lihat, seorang pemburu ini, seorang yang dikasih oleh ayahnya Ishak, tidak duduk, tidak berpikir, langsung keluar dari mulutnya, tidak apa-apa, ambil saja itu hak. Toh juga nanti satu hari saya mati, untuk apa itu hak keseluruhan? Alkitab berkata, dengan remehnya dia memandang harta yang hanya Tuhan bisa berikan kepada anak sulung. Dan pada saat dia berkata demikian, apa yang terjadi? Di alam supranatural, di hadapan Tuhan yang memberikan perjanjian itu, terjadi switch pertukaran, terjadi transfer harta warisan rohani. Dengar baik, jangan pernah menukar iman saudara dengan apapun yang ada di dunia, karena tidak pernah bisa sebanding, saudara. Dengan mudahnya orang menjual Yesus hanya kamu kawin dengan perempuan cantik. Dengan mudahnya orang menukar Yesus demi jabatan. Dia nggak tahu harta posisi sebagai anak itu dibeli dengan harga yang mahal. Dan saudara adalah pewaris dari kerajaan surga, kata firman Tuhan. Dan pada saat itu tidak berpikir panjang, dia menyerahkan hak keseluruhannya kepada adiknya. Tahukah saudara? Sejak hari itu, tahap pertama dari janji Tuhan bahwa dia akan menjadi tuan atas kakaknya, mulai terbuka jalannya. Kenapa? Dia sudah menerima itu dulu. Saudara, kalau orang punya hak keseluruhan, itu nggak bisa ditukar tambah. Saudara bisa tukaran kita nih, sekarang saya jadi anak pertama, kamu jadi anak keempat. Kan saya jadi anak keempat, Bapak Ibu. Gitu ya. Nggak bisa. Saudara bisa tukar tempat dengan saudara yang lain. Sarah bilang, Yosua, saya mau jadi adik, mau jadi kakakku. Gitu ya. Boleh tukar tempat, tetapi warisannya nggak bisa ditukar. Karena itu adalah identitas ya, yang dibawa dari lahir. Itu adalah gift, anugerah daripada Tuhan. Tapi hari itu ya, secara supranatural, dengar, sebelum segala sesuatu terjadi di alam nyata, segala sesuatu harus terjadi dulu di alam roh. Dengar baik-baik, sebelum dia menikmati warisan yang sebenarnya, janji Tuhan, berkat Tuhan yang ada di dalam hak keseluruhan itu harus terjadi di alam roh dulu. Dan pada saat itu Yakub sudah sah menjadi ahli waris dengan bagian 2 kali lipat. Tapi apakah hari itu dia langsung menjadi tuan atas Esau? Dia menjadi seorang yang diberkati seperti Yabes? Tidak. Perjalanannya masih panjang, Bapak Ibu. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup orang ini. Alkitab berkata, ketika Esau sadar bahwa dia sudah ditipu, karena caranya menipu juga licik. Sudah tahu Bapak Ibu bagaimana dia menipu ayahnya? Betul? Sebelum dia mendapatkan berkat itu, ya. Dan waktu dia sudah mendapatkan berkat itu, satu hari Ishak bilang, Esau, saya mau makan daging yang enak hari ini, karena saya mau berkati engkau sebelum aku mati. Itu kata Ishak. Ya, jadi dia beritahu kepada Esau, pergi kau berburu, masak untuk saya akan berkati engkau. Dan kita berkata, Esau semangat sekali karena dia tahu siapa yang diberkati oleh bapaknya Ishak akan selamanya diberkati. Padahal dia nggak tahu, dia sudah kehilangan berkat.
Bapak Ibu harus memahami ini, ya. Ketika dan waktu Esau itu pergi berburu, kita berkata apa? Ribka yang sayang sekali dengan Yakub, dia mendengar rencana bapaknya. Lalu dia bilang begini sama Yakub, Yakub, itu bapak mau mati. Kau harus cepat-cepat itu tangan. Kau harus cepat-cepat dapat berkatnya sebelum dia mati. Karena siapa yang diberkati sama dia akan turun berkat itu akan terjadi dalam hidupnya. Dan Ribka berkata, anakku, sekarang engkau harus menjadi seperti Esau. Ya, dan dia juga merancang. Ya, jadi ibu dan anak engkau likong. Karena ada disayang ini Yakub, ya. Jadi akhirnya apa? Dia potonglah mungkin kambing atau domba, ya Bapak Ibu. Lalu kemudian dia bikin sedemikian rupa supaya nanti kan Ishak itu darah belum. Jadi waktu Ishak itu mungkin satu badannya Yakub yang pura-pura jadi Esau, dan ibu bulu badannya anak, oh ini Esau. Pokoknya bapak ini ditipu habis-habisan sama anaknya. Dan ketika semua rencana itu sudah matang, Yakub datang kepada bapaknya Ishak. Dia berkata, bapak ini makanannya. Saya sudah pulang dari padang, saya sudah olah semuanya, sekarang makan. Dan kemudian Ishak mulai meraba. Pertama dia curiga, pertama dia kayaknya bukan anakku ini gitu ya. Tapi lama-lama dengan kelicikannya, Yakub meyakinkan kepada ayahnya bahwa ini aku anakmu Esau. Betul? Dan kita berkata, ketika Ishak sudah yakin bahwa anak yang ada di depannya ini adalah Esau, kita berkata, dia memberkati Yakub. Dan sudah nanti baca berkatnya. Berkatnya itu semua yang terbaik di langit, semua yang terbaik di embun, semua yang terbaik di kolong langit ini, semua diberikan untuk Yakub, si penipu ini. Tidak ada mikodong untuk kakaknya. Saudara, miris. Kalau dengar baca cerita itu miris, gitu ya. Tetapi itulah hukum rohani. Itulah hukum rohani. Perjanjian Tuhan itu sudah ditetapkan. Ketika Esau pulang, dia bilang begini, Bapak, pulang Bapak. Ini saya, berkati aku. Pusing Ishak. Ya anakmu yang benar sebenarnya ini, gitu ya. Tapi ketika Esau meyakinkan bahwa it's me, ini aku. Tahu enggak? Ishak bilang apa Bapak Ibu? Adikmu sudah datang dengan berbagai macam kelicikan, meyakinkan aku bahwa dia adalah engkau. Anakku Esau, dengar baik-baik. Sudah tidak ada lagi berkat yang sisa untuk engkau. Sedih gak Bapak Ibu? Kita berkata, Esau itu meraung-raung. Dan dia berkata, Bapak, tidak ada lagi berkat untukku. Bapaknya bilang, enggak ada. Hidupmu akan jauh dari kemakmuran. Hidupmu akan jauh dari padang rumput yang hijau. Engkau akan dapat makan dengan kekuatanmu sendiri. Tapi ada janji Tuhan di sana. Ishak berkata, tapi jika engkau sungguh-sungguh satu hari engkau bisa melemparkan kuku itu dari baumu. Luar biasa. Sekalipun seringkali Tuhan menghajar kita Bapak Ibu, selalu ada kasih karunia. Amin. Kalau kita berkata Tuhan itu bisa murka, tetapi kasih karunia-Nya tidak akan pernah dihilangkan dari Bapak Ibu. Dan itu yang terjadi pada dua kembar ini. Sejak hari itu, ketika Esau tahu dia sudah tidak punya berkat apapun, karena berkat itu akan menentukan masa depan dia. Makanya saya bilang jangan pernah sia-siakan ibadah yang percaya kata amin. Setiap ibadah ada berkat Bapak Ibu. Berkat itu seminggu, berkat itu sebulan. Apalagi kalau ikut puasa, 2 kali lipat berkatnya. Amin. Ya kalau saudara ada kesempatan ikutlah ibadah, karena ibadah itu adalah kesempatan Tuhan to bless, untuk memberkati. Bukan hanya kumpul-kumpul kangen-kangen, bukan. Tapi supaya Tuhan bisa menyatakan dirinya dan memberkati kita. Ketika Esau tahu bahwa dia sudah dicurangi, dia sudah ditipu, kita berkata apa? Hari itu ya, dia dendam kesumat dengan adiknya ini. Dan akhirnya apa? Ribka bikin rencana baru. Lihat, mamanya adalah otak dari segala sesuatu. Saudara, saya masih butuh waktu untuk ceritain, karena ini luar biasa menurut saya. Ya, sudah tahu ada satu hal yang saya harus perhatikan dalam kisah ini. Ribka itu begitu mengasihi Yakub sampai dia rela menanggung kutuk dari perbuatan dia kong kali kong menipu Ishak. Nah, saya pernah begini sama Tuhan. Iya ya, Tuhan, itu Ribka sampai ngomong gini, anakku, biarlah aku yang menanggung kutuk itu. Dia nipu bapaknya, dia nipu saudaranya. Waktu dia menyuruh untuk ke Laban, dia juga bilang gitu.
biarlah aku yang menanggungnya. Sudah tahu, ternyata apa yang dikatakan Ribka itu terjadi menurut saya. Tidak dicatat dalam Alkitab, tapi kalau sudah perhatikan, sampai Ribka mati tidak ada catatan kapan dia mati. Apakah dia mati muda ataukah dia panjang umur? Sampai dia mati, dia nggak pernah ketemu lagi dengan anaknya. Hati-hati kalau bicara. Ya, saya di kayak Tuhan itu bawa saya perhatian itu. Hati-hati kalau bicara. Ribka itu terlalu sayang sama anaknya sampai dia mau nanggung kutuk untuk anaknya. Itu hati-hati. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Jangan bersumpah dan jangan mengutuk, jangan pasang badan demi anak kita. Ya, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ajar dia dengan baik, tapi jangan mengucapkan kata-kata yang pada akhirnya akan jadi bumerang, Bapak Ibu. Nah, ketika Ribka tahu bahwa Esau ini ingin membunuh adiknya, kita berkata apa? Dia kemudian menyuruh Yakub untuk pergi ke Laban. Laban ini adalah saudara daripada sepupu sebenarnya. Ya, Laban ini saudara daripada Ribka. Ada di Haran, di Padan Aram, kotanya di situ. Ribka bilang, Yakub, kamu pergi ke sana karena kakakmu bunuh kamu. Akhirnya Yakub itu pergilah ke pamannya di Padan Aram. Bapak Ibu pasti tahu ceritanya. Disitulah kisah hidup yang paling miris dalam kehidupan Yakub. Waktu dia datang ke Laban, dia pergi ke pamannya. Alkitab berkata apa? Supaya di sana dia bisa sembunyi dari Esau, dan supaya di sana dia bisa dapat istri. Karena Esau itu selalu mendapat cari wanita itu orang-orang Kanaan, bukan orang Israel. Jadi waktu Esau tahu ternyata bapak ibunya tidak suka dia dapat istri dari orang Kanaan, dia mau bikin sakit hati lagi bapak ibunya. Dia ambil lagi anaknya Ismail. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia sudah disakiti orang tuanya. Orang tuanya sudah curangi dia, jadi dia mau sakiti balik orang tuanya. Jadi waktu dia tahu bahwa Ishak dan Ribka itu tidak suka dia dapat istri orang Kanaan, apa yang dilakukan? Dia pergi lagi menikahi keturunan Ismail supaya orang tuanya tambah sakit hati. Pelajaran yang berharga di sini adalah apa? Seringkali ada orang yang begitu. Dia mau pacarai orang tuanya, dia bikin tambah sakit hati orang tuanya. Nggak boleh ada yang begitu di sini. Amin Bapak Ibu. Yang kita butuh adalah pertobatan. Nah, Yakub kemudian lari kepada Aram, kepada Laban. Waktu dia ada di rumah pamannya lah, kisah hidupnya ini dimulai. Dan lebih luar biasa lagi, waktu dia berada di rumah Laban, Laban ini punya anak, yaitu Lea dan Rahel. Ya, tetapi yang pertama bertemu dengan Yakub adalah Rahel. Ini mesti Bapak Ibu dengar ceritanya. Rahel. Alkitab berkata waktu dia lihat Rahel, dia langsung berkokok-kokok. Dia langsung jatuh cinta, fall in love sama Rahel, ya. Dan waktu dia jatuh cinta pada Rahel, lalu dia tahu ternyata Rahel ini juga masih berhubungan darah dengan dia, sepupu istilahnya. Dia berkata begini kepada Laban, saya ingin menikah dengan Rahel. Ya, Alkitab berkata Lea itu mukanya suram, tidak bersinar. Ya, Lea itu kakak, Rahel itu adik. Tapi Rahel itu elok parasnya, manis sikapnya. Wah, ini wanita yang begini yang di sini belum nikah, bentar coba cari. Manis sikapnya, elok parasnya. Jangan elok parasnya, sikapnya. Tapi dia jatuh cintanya ke Rahel. Nah, ketika dia mau punya niat untuk menikahi Rahel, dia datang sama Laban. Dia katakan, Laban, aku mau dong nikahin Rahel, gitu ya. Kasih dia buat saya. Lalu Laban, oh boleh, daripada dia jatuh di tangan orang Haran atau Padan, mending kamu yang nikahi kerabat sendiri. Ya, dan akhirnya diatur pesta kondangan pernikahan. Ya, menikah benar-benar Yakub dan benar-benar Rahel. Tapi Alkitab berkata pada malam pertama pasangan ini, ya, besok paginya, kenapa? Karena zaman dulu gak ada lampu Bapak Ibu. Gitu ya. Waktu besok paginya, Yakub lihat, kenapa bukan Rahel? Ternyata dia tidur dengan Lea. Jadi Laban itu kasih anak pertamanya kepada Yakub. Ya, kecewa. Kenapa? Karena sebelum dia menikahi Rahel, dia sudah berjanji pada Laban bahwa aku ingin anakmu dan aku akan bekerja kepadamu. Jadi dia bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel itu Bapak Ibu. Bukan hari ini dia suka lalu besok dia nikah. Memang zaman now. Orang sekarang nggak mikir Bapak Ibu, hari ini ketemu besok lamaran, lusa menikah, lusanya cerai. Nah ini tidak Bapak Ibu. Untuk mendapatkan Rahel, kita berkata apa? Ya aku bilang, aku
Yakub karena saking cintanya pada Rahel. Tapi Alkitab bilang pada hari dia menikah, setelah kerja 7 tahun untuk mendapatkan anaknya Laban, yang diberikan oleh Laban bukan Rahel tapi Lea. Jadi malam pertamanya bukan dengan Rahel tapi dengan Lea. Saya kadang berkata, Tuhan masa dia gak bisa kenal istrinya waktu tidur? Iyalah, orang dulu tidak ada lampu. Jadi besok pagi baru sadar waktu bangun, ternyata ini adalah Lea. Lihat, dia curangi kakaknya, dia curangi Ishak bapaknya. Sekarang dia jarang kok tahu dia dicurangi, gitu ya. Dan kemudian waktu dia tahu bahwa ini Laban curangi dia, apa yang aku bilang? Bisa-bisanya kok begitu bapak mertua, gitu ya. Kok kasih saya anak pertamamu? Laban bilang apa? Soalnya nggak biasa di kampung kita ada yang melangkahi kakaknya, gitu ya. Sekarang Laban bilang, oke. Sekarang gini, genapi dulu 7 hari perkawinanmu dengan Lea dan Rahel akan kuberikan kepadamu. Ya, asal engkau bekerja 7 tahun lagi. Jadi berapa? 14 tahun bekerja hanya untuk mendapatkan lagi Rahel. Lihat, dia 2 kali lipat dicurangi, gitu ya. Dan kemudian akhirnya dia menikah dengan Rahel. Tetapi tahukah Bapak Ibu, saya tidak akan cerita lebih detail. Selama 20 tahun bersama dengan Laban, yang dialami hanya penderitaan demi penderitaan. Dia mendapatkan 12 anak di badan anak. 6 dari Rahel, 6 dari Lea, 2 dari Rahel, ada Benjamin dan ada Yusuf. 4 dari budak masing-masing. Jadi Lea itu punya budak namanya Silpa, dan Rahel itu punya budak namanya Bilha. Jadi jangan kasih anakmu Silpa dan Bilha, gitu ya. Nama anaknya Rahel itu servant, itu budak, gitu ya. Kalau mau kasih nama saja Rahel. Ya, Lea itu tidak jelek, Lea itu namanya indah sebenarnya, gitu ya. Nah, Alkitab berkata selama 20 tahun dia bersama Laban, 10 kali Laban itu mengubah upahnya. Berkali-kali dia dicurangi, ya. Dan akhirnya apa? Betul-betul dalam 20 tahun itu dia mengalami tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dia mengalami sendiri apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Tetapi apakah Tuhan bekerja dalam hidupnya? Tidak. Ketika dia tahu bahwa Laban mertuanya mencurangi dia berkali-kali, satu hari Tuhan datang kepadanya melalui mimpi dan berkata bahwa sekarang kamu sudah banyak harta, sekarang kamu kaya. Bapak Ibu nanti baca di dalam kejadian 32, ya. Kejadian 31, bagaimana waktu dia berjumpa dengan Laban, dia ngomong gini sama Laban, Laban, aku tuh bekerja, aku gak pernah curi hewanmu. Kalau ada yang hilang, aku juga ganti. Aku kedinginan waktu malam, kepanasan waktu siang. Jadi bagaimana di padan aram ini Yakub itu belajar benar-benar, ya, yang tadinya dia dengan mudah mendapatkan segala sesuatu, hari ini dia butuh kerja keras untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tapi ingat, ada janji Tuhan di dalam orang ini. Nah, satu hari ketika dia sudah kaya, dia sudah dapatkan segala sesuatu, hartanya sudah berlimpah, dia sudah beranak cucu, Tuhan datang kepada dia dalam mimpi dan berkata, ini waktunya engkau kembali ke rumah bapakmu. Aku akan menggenapi janji kepadamu. Akhirnya sampailah kita di kisah ini. Agak cukup lama karena Bapak Ibu mesti tahu ceritanya. Perikop yang kita baca Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 adalah momen keadaan ketika Yakub dan semua istri dan anak-anaknya dan semua harta kekayaannya Bapak Ibu itu sedang dalam perjalanan kembali ke Kanaan. Tapi waktu dia mau kembali ke Kanaan, ada satu beban yang bertahun-tahun ada di dalam hatinya. Itu apa? Dia akan berhadapan dengan kakaknya, yaitu Esau. Dia tahu bahwa kakaknya ini dendam sama dia. Dia tahu bahwa kakaknya ini membunuh dia. Tapi dia tidak tahu apakah Esau itu sudah bertobat atau tidak. Apakah Esau itu sudah mengampuni dia atau tidak. Apakah Esau itu sudah melupakan sakit hatinya kepada dia atau tidak. Itu yang dia tidak tahu. Sehingga dalam perjalanan dia kembali ke Kanaan, Alkitab berkata pada satu hari ketika dia sedang menyeberangkan anak-anaknya dan harta bendanya. Kita perhatikan di ayat yang ke-22. Pada malam itu, pada malam kapan? Pada waktu mereka berhadapan dengan ada di sini dikatakan sungai Yabok, ya. Itu sungai yang arusnya deras Bapak Ibu.
dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat menyeberangan sungai Yabok. Ayat ketiga, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ayat keempat, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Ada yang menarik di sini, Bapak Ibu. Apa yang menarik? Kita hampir tidak pernah membaca atau memperhatikan Yakub itu menyendiri, ambil waktu sesaat, ya. Karena apa? Seumur hidupnya, sejak dia mencuri hak kesulungan dari kakaknya, hidupnya penuh dengan masalah. Dia menipu, dia ditipu. Dia mencurangi, dia dicurangi. Seumur hidupnya, sepertinya dia menuai apa yang dia alami. Tetapi pada malam itu, sebelum dia menyeberang, sebelum dia akan bertemu dengan Esau, dia seberangkan istrinya, dia seberangkan harta miliknya, lalu dia tinggal seorang diri di tempat itu, di dekat sungai Yabok. Apa yang saya mau bilang? Hal pertama, Bapak Ibu bisa catat ini, ya, karena Bapak Ibu hanya akan dengar ini pagi ini. Tujuan Tuhan mengizinkan pencobaan dalam hidup kita melalui kisah Yakub. Satu, agar melalui pencobaan itu kita boleh kembali kepada Tuhan. Apa Bapak Ibu? Kita boleh fokus sama Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, setelah sekian tahun dan banyak persoalan, baru Yakub ini punya kesempatan untuk menyendiri. Dia seberangkan semua istri anaknya, harta bendanya, lalu dia sendiri belum nyebrang. Dia tinggal di tempat itu. Dia menyendiri untuk apa? Saya percaya di tempat itu dia bisa belajar untuk fokus kepada Tuhan dan melihat kembali kehidupannya. Artinya apa? Pencobaan dan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini sebenarnya adalah salah satu cara Tuhan menarik perhatian kita kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita itu terlalu seringkali sibuk hanya fokus pada masalah kita dan kita lupa pada Tuhan. Yakub itu tahu ada perjanjian Tuhan dalam hidupnya. Ibu bapaknya tahu, tetapi kesulitan dan persoalan hidup itu seperti mengaburkan janji Tuhan dalam hidupnya. Seperti membuat dia merasa bahwa Tuhan itu, apakah Tuhan itu akan benar-benar memberkati dia? Apakah Tuhan itu akan benar-benar melindungi dia, menyelamatkan dia? Tapi hari itu, ketika dia sudah akan kembali ke rumah bapaknya, ketika dia akan menghadapi kakaknya yang dendam bertahun-tahun kepada dia mengambil keputusan untuk menyendiri sesaat bersama dengan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Kesulitan, persoalan, kesukaran yang dialami oleh Yakub itu ternyata membawa perubahan yang besar dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia bisa belajar untuk cari Tuhan. Dia bisa belajar untuk sekarang fokus hanya kepada Tuhan. Dia bisa belajar untuk menyendiri. Saudara perhatikan, kalau saudara mengalami persoalan dan kesulitan, saudara jangan fokus pada masalah itu. Saudara jangan fokus pada Esaunya. Saudara jangan fokus pada Labannya. Saudara jangan fokus pada segala sesuatu yang kacau. Saudara harus tahu apa yang dialami oleh Yakub ini, segala kekacauan yang dialami dalam hidupnya itu ada dalam kontrol Tuhan. Amin. Coba ulangi kata-kata saya. Segala kekacauan yang terjadi dalam hidup saya ada dalam kendali Tuhan. Siapa di sini yang hidupnya kacau? Hidup kita itu kadang kacau Bapak Ibu. Kita perlu jujur saja. Banyak persoalan yang membuat pikiran kita ruwet, ya. Banyak persoalan yang membuat kadang kita bersemangat, kadang kita down, kadang kita bergairah, kadang kita sedih, kadang kita bersorak-sorak, tapi kadang kita lemes, gitu ya. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, kita mau belajar dari pribadi ini. Semua masalah dan kekacauan hidup yang dialami, tujuannya satu, supaya dia bisa fokus lagi kepada Tuhan, pemegang janji yang memberikan janji itu dalam hidupnya. Jarang kita temukan ada cerita dia menyendiri. Kenapa kerjaan tiap hari Pak? Beternak, kerja buat Laban, kerja untuk 4 istri, 2 istri Sadwa, selir, kerja untuk 12 anak, plus Dina anak perempuannya Lea, kerja dan kerja. Dulu dia jadi tuan, sekarang dia harus jadi hamba daripada mertuanya. Tapi hari itu, ketika dia sudah berada di penghujung kembali ke rumah bapaknya, dia harus kembali
Tujuan Tuhan mengizinkan pencobaan dalam hidup kita. Anak-anak muda dengan baik, jangan pernah mengeluh dengan persoalan. Itu hanya alat Tuhan untuk menarik perhatianmu kepada Dia. Amin. Itu hanya cara Tuhan untuk membuat saudara melihat Tuhan, dekat dengan Tuhan, cari Tuhan. Kenapa? Karena dalam hidup ini kita lebih banyak fokus pada masalah, kita fokus pada kekurangan, kita fokus pada orang yang sakit hati, yang marah sama kita, yang menyakiti kita. Kita fokus pada sakit hati kita. Kita fokus pada apa? Pergumulan kita, gak punya uang, seret. Kita fokus dengan segala sesuatu yang kita alami. Kita lupa bahwa ada Yesus, ada Tuhan, pemegang kendali segala sesuatu. Fokus on Him. Lihat Tuhan, pandang Tuhan. Banyak orang terlalu sibuk. Tuhan mesti sentuh sedikit hidupnya supaya dia datang kepada Tuhan. Persoalan itu harus membawa kita untuk datang dekat kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28 sampai 29 Pak Andi. Ya. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita semua tahu ayat ini. Kenapa Tuhan mengizinkan persoalan, pencobaan? Mengapa Tuhan mengizinkan aku mengalami kekacauan itu sekalipun Dia pemilik janji? Supaya dia tahu bahwa perhatiannya hanya tertuju kepada Tuhan kalau dia mau lihat janji itu digenapi. Roma 8 ayat 28 berkata, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sampai sini dulu. Kita tahu sekarang. Kalau ayat ini sudah ada pada zamannya Yakub, dia pasti berkata begini, sekarang aku tahu bahwa di dalam semua kekacauan hidupku, di dalam semua penderitaanku, ada Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, Tuhan itu hanya tahu memberi kebaikan untuk saudara. Katakan amin. Itu sebabnya Yeremia 29 berkata, rancanganku, aku tahu rancangan yang ada padaku, kata Tuhan. Tuhan bilang gini, Sally, aku tahu rancanganku atas hidupmu. Gak usah kamu pikirin masa depanmu, aku yang atur buat kamu. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh pengharapan. Dalam bahasa Inggris, Yeremia 29 ayat 11 itu lebih indah. Dikatakan, I know my plans for you. Aku tahu rencana-rencanaku bagimu. Plans to prosper you. Bukan rancangan damai sejahtera. Rancangan prosper, rancangan kemakmuran, rancangan kelimpahan, rancangan kesehatan. Semua itu dibungkus Tuhan di dalam kata shalom. Itu sebabnya kalau saudara berkata shalom Ibu Christine, Ibu Christine harus jawab shalom, shalom, shalom. Kenapa? Shalom itu artinya wholeness, penuh, limpah. Makanya Tuhan pernah bilang ini sama murid-muridnya, kalau kamu ketemu orang dan kamu kasih dia salam, lalu dia tolak salammu, gak usah kecewa. Kenapa? Salammu tuh kembali kepadamu. Kalau dia terima salammu, berkat shalom turun atas dia. Amin. Lihat, ternyata kata-kata shalom yang selalu kita ucapkan itu ada power, ada kuasa. Karena waktu kita bilang shalom Daniel dan dia bilang shalom Kak Jane, maka berkat turun atas dia, berkat turun atas saya. Bayangkan, asal bilang ambil nih hak kesulunganku, pada saat itu hak kesulungan dan berkatnya semua ada pada dia. Artinya apa? Di dalam mulut kita ada kuasa. Makanya Tuhan bilang apa? Di dalam mulut kita ada berkat, ada kutuk. Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja hanya untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kebaikan itu apa? Ada syaratnya. Bukan bagi orang fasik, bagi orang yang mengasihi Dia. Apakah Yakub mengasihi Tuhan? Apakah Yakub mengasihi Tuhan? Apakah Yakub mengasihi Tuhan? Mengasihi. Tapi dia curang. Tapi dia menipu. Saya tahu dia mengasihi Tuhan. Kenapa? Dia mengerti harta rohani. Dia mengerti rahasia hak kesulungan. Artinya apa? Dia tahu Tuhanku ini luar biasa. Siapa yang diberkati akan selamanya diberkati. Memang benar, kelakuannya gak benar, tetapi Tuhan akan membentuk dan mengubah dia melalui setiap kekacauan yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mau tanya, yakinkah saudara bahwa saudara dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan? Hah?
kok muka-muka nggak yakin. Amin. Saudara harus ngomong yakin. Saya dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya apa? Waktu Tuhan panggil kita jadi anak Tuhan, waktu Tuhan panggil kita untuk diselamatkan, ada rencananya di dalam hidup kita. Bukan hanya untuk bawa kita ke surga. Kalau hari ini kita selamat lalu kita ke surga, itu ngapain kita jadi orang Kristen? Dia panggil kita jadi anak Tuhan karena ada rencana besar. Rencananya apa? Menjadikan kita berkat sampai ke bangsa-bangsa. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 9. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Yakub itu dipilih dari semula, Bapak Ibu. Ya, dipilih dari kandungan. Nah, Bapak Ibu percaya Bapak Ibu dipilih jauh sebelum dunia diciptakan? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Jadi Tuhan itu sudah takdirin kita dari awal untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Lihat, ini goalnya Tuhan. Omepong. Ini tujuannya Tuhan, mengubah Omepong menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Ini tujuannya Tuhan. Makanya Yakub itu di hidupnya kayak gini sama Tuhan, gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti bisa jadi pangerannya Tuhan. Ya. Ini bukan dongeng. Ada kan pangeran kodok. Ada apa? Pernah dengar legenda begitu? Ini bukan legenda. Yang saudara cerita ini adalah satu kenyataan hidup dari Yakub, bapak iman kita, leluhur iman kita. Kenapa diwariskan kepada kita? Supaya kita tahu polanya Tuhan. Dan Tuhan bekerja tidak pernah berubah, tetap sama. Sekalipun kita kan tidak mengerti cara kerja Dia. Ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tuhan akan kerja dalam hidupnya Yakub supaya dia jadi sama seperti Tuhan. Supaya ia, anaknya itu yaitu Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus itu yang sulung. Jadi Yakub jangan merasa sekarang dia yang sulung. Dia harus menyerupai yang sulung ini. Siapa dia? Yesus. Tuhan harus bekerja supaya dia tahu nih, inilah tujuannya, menjadikan dia seperti Yesus yang sulung di antara banyak saudara. Nah, salah satu tujuan Tuhan, Dia izinkan pencobaan dalam hidup kita supaya kita fokus sama Dia. Sama-sama bilang fokus. Hari ini semua mesti kembali ke Tuhan, Bapak Ibu. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu bilang masalahku banyak sekali, berbahagialah karena masalah itu membuat saudara bisa melirik Tuhan. Ya, ada orang kadang-kadang perlu dicubit sedikit sama Tuhan supaya ke gereja. Halo, ada orang kadang-kadang mesti sedikit baru dicubit. Ya, kalau kita divaksin itu nggak ada rasanya, sedikit. Tapi kalau Tuhan yang cubit, hanya untuk menarik perhatian kita. Dan Yakub ketika dia sudah menyeberangkan anak istri dan semua miliknya, dia menyendiri di seberang sungai Yabok supaya dia bisa kembali kepada Tuhan. Dia bisa fokus sama Tuhan. Kedua, apa tujuan Tuhan mengizinkan hidup kita seringkali banyak masalah? Ya. Yang kedua ini penting, supaya kita jadi orang yang bertekun. Sama-sama katakan bertekun. Amin. Coba lihat Kejadian 32 ayat 24b. Kejadian 32, kita kembali ke Yakub ayat 24. Nah, waktu Yakub tinggal seorang diri di seberang sungai Yabok, dia tinggal seorang diri setelah dia menyeberangkan anak istri dan semua miliknya. Kemudian kalimat selanjutnya berkata begini, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ini menarik, ya. Saudara pernah dengar cerita bagaimana Yakub itu berkelahi? Tidak pernah. Coba Andi, the picture. Nah, ya, saya coba cari-cari gambar yang agak-agak ini. Ini setengah 12 malam saya WA Andi. Lalu dapat gambar yang mungkin seperti ini, gitu ya. Nah, kita berkata waktu dia sedang seorang diri, yang lain sudah dia seberangkan. Waktu dia sekarang fokus sama Tuhan. Waktu dia coba introspeksi dirinya. Waktu dia coba untuk lihat Tuhan, apa tujuanmu di dalam semua ini. Lalu kita berkata, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang sama dia. Tidak permisi, tidak bilang shalom, langsung bergulat
bergulat dengan dia. Mungkin gambarannya seperti ini. Kita kembali ke ayat 24 tadi. Dan seorang laki-laki, lihat, ini bukan mimpi, bukan penglihatan. Amin. Oke, ini real. Waktu dia lagi menyendiri, dia belum menyeberang, Alkitab berkata tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dan kemudian bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi pada saat itu masih malam, tetapi ada laki-laki yang kemudian bergulat sampai besok pagi. Artinya apa? Mungkin ada sekitar 6 atau 7 jam dia bergulat dengan laki-laki misterius ini. Laki-laki ini tidak disebut namanya siapa, tetapi kalau saudara baca seterusnya, bagi Yakub seakan-akan dia mengenali bahwa sepertinya ini Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau baca Alkitab, seringkali Tuhan itu datang, dia ambil wujud malaikat. Nah, dalam bahasa teologianya kita kenal dengan istilah teofani. Teofani itu adalah apa? Kayak apa ya? Sosok ilahi yang datang kepada manusia. Jadi sebenarnya yang bergulat dengan Yakub ini adalah Tuhan sendiri dalam wujud malaikat. Perhatikan ayat selanjutnya. Ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, mengapa saya katakan bahwa salah satu tujuan Tuhan di dalam pencobaan yang dialami oleh Yakub agar dia bisa bertumbuh di dalam apa yang namanya ketekunan. Karena saudara bisa lihat bagaimana laki-laki yang misterius ini, yang sebenarnya adalah Tuhan sendiri dalam wujud malaikat, itu bergulat dengan dia sampai fajar. Dengan kata lain seperti ini, saya baca ya Bapak Ibu, kalau seorang wrestler, seorang pegulat ya, 6 menit saja dia bergulat, dia sudah kehabisan tenaga. Tetapi apa yang dilakukan oleh laki-laki yang asing ini, dia bergulat berjam-jam sampai besok subuh. Kalau ini adalah Tuhan, dengan mudahnya Tuhan bisa menyelesaikan pertarungan itu. Benar? Dengan mudahnya Tuhan bisa mengalahkan dia. Tapi kenapa sampai Tuhan harus bergulat dengan dia sampai besok pagi? Satu, untuk mengajari Yakub apa artinya ketekunan. Untuk mengajari Yakub apa artinya bergantung, bersandar kepada Tuhan. Jika tujuan Tuhan utama hanya untuk mengalahkan Yakub, mengapa dia tidak segera mengakhiri pergulatan itu? Karena dia ingin melihat, dia ingin melatih Yakub itu bertekun sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, ada banyak hal yang Tuhan bisa lakukan di dalam persoalan kita, tapi salah satunya adalah melatih ketekunan kita. Untuk apa? Tuhan melatih kita. Bahkan seringkali Tuhan itu kayak berlama-lama mengizinkan persoalan dalam hidup kita, Bapak Ibu, supaya menjadikan kita dewasa. Itu sebabnya durasi bergulat dengan Yakub itu sebenarnya hanya beberapa menit bisa. Ya, tetapi kenapa sampai besok pagi? Karena Tuhan mau membuat anak muda ini, Yakub ini, menjadi seseorang yang bertekun nantinya mencari Tuhan. Kalau dia bergulat dengan Yakub 5 menit, lalu kemudian dia berhenti, lalu kemudian Yakub menyerah, dia tahu kekuatan di dalam Yakub itu luar biasa. Kenapa? Dengan baik. Yakub itu adalah orang yang tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Itu sifat daripada Yakub. Dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan keinginannya. Entahkah itu menipu, entah memanipulasi, entah mencurangi. Dan Tuhan sekarang mau membuat dia tidak lagi bertekun untuk hal-hal duniawi. Tuhan mau lihat ketekunannya untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Bisa paham? Itu sebabnya laki-laki ini, yaitu Tuhan sendiri, bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Kenapa Tuhan seringkali mengizinkan persoalan berlarut-larut dalam hidup kita? Bukan Tuhan tidak mau menolong kita cepat, bukan Tuhan tidak ingin menghentikan pencobaan cepat. Bisa saja Tuhan itu segera menyudahi. Ya sudahlah, Yakub selesai bergulat. Tapi Tuhan tidak mau melakukan itu sampai dia melihat bahwa orang ini memiliki ketekunan dan kesungguhan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 nanti. Coba Bapak Ibu buka ayat ini. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Sebenarnya Yakub itu nggak punya kekuatan untuk berlama-lama bergulat dengan Tuhan yang menjelma menjadi manusia atau wujud malaikat.
sebagai suatu kebahagiaan. Artinya apa? Pola pikirnya mesti diubah. Lihat masalah, lihat sebagai jangan lihat masalah, lihat celaka ini. Lihat masalah sebagai kesempatan Tuhan untuk membuat kita bertekun dalam Dia. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, lanjut ayat 3. Sebab kamu tahu, Roma 8:28-29. Sekarang kita tahu. Sekarang waktu kita lihat pencobaan itu dan kita meresponinya sebagai satu berkat, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Amin. Ujian terhadap iman saudara melalui masalah yang saudara hadapi apa saja itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Nah ini menarik. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu. Amin. Lihat apa hasil daripada orang yang bertekun, tetap tinggal dalam Tuhan, tetap bersekutu dengan firman, tetap cari Tuhan, tetap beribadah, tetap tinggal dalam kebenaran, tetap hidup dalam kekudusan, sekalipun dicobai, sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak badai. Kenapa? Karena ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Apa itu buah yang matang, Bapak Ibu? Dewasa dalam Tuhan. Sama-sama katakan dewasa. Kalau kita punya anak, katakanlah Pak Akian dengan Ibu Christine punya juan. Sekarang kan semuanya sistem online, belajar online, ya. Sekarang itu generasi kita ini, Bapak Ibu, yang dibilang sama Pak Luhut bilang gini, Luhut Panjaitan bilang gini. Yang kita takutkan itu bukan corona. Yang kita takutkan generasi kita ke depan akan jadi bodoh. Betul? Kenapa? Karena sekarang daya juang anak-anak kita itu lemah. Masa disuruh menulis saya bilang, Mama kau yang menulis. Disuruh kali-kali saja satu kali satu, mesti orang Tuhan yang berpikir. Ini kita punya generasi yang aneh. Coba bayangkan kalau Juan berkata begini, Mami, disuruh Kak belajar 5 kali 5 berapa? Ibu Christine bilang gini, coba kok lihat 5 kali 5 berapa? Jadi berapa di? Lalu ini menyerah Mami. Lalu kita juga orang tua bilang, ya sudah, nanti saya yang jawab. Kita mesti melatih anak-anak kita untuk bertekun. Supaya apa? Supaya mereka jadi matang. Supaya mereka jadi matang, supaya jadi dewasa, supaya apa? Supaya jadi sempurna, utuh, tidak kekurangan apapun. Artinya gini, nanti kalau dia besar, ini saya bicara konteks anak-anak. Kalau dia besar, dia nggak mudah menyerah. Kalau dia menghadapi ya tantangan masalah, dia nggak mudah give up, dia nggak mudah mundur, dia nggak mudah bilang, ya sudahlah, kita coba cara lain. Dia menjadi orang-orang yang bisa mudah, kuat dan beradaptasi di dalam situasi apapun. Lihat Yakub. Yakub itu hidupnya opo-opo sama Tuhan bertahun-tahun. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan jadi dalam hidupnya. Supaya dia jadi orang yang bertekun. Pencobaan itu harus menghasilkan buah yang matang, Bapak Ibu. Amin. Pencobaan itu harus jadikan kita dewasa dalam Tuhan. Supaya kita jadi sempurna, tidak kekurangan apa. Yang terakhir, saya punya 6 poin, tetapi saya tutup dengan yang terakhir saja. Apa tujuan Tuhan mengizinkan pencobaan dalam hidup kita, Bapak Ibu? Supaya apa? Ayat 25 sampai 26 Kejadian 32. Coba Andi. Kejadian 32 ayat 25 sampai dengan 26. Yang ketiga, tujuan Tuhan mengizinkan pencobaan kita hadapi dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenali kelemahan dan kebutuhan kita akan Tuhan. Amin. Supaya kita bisa tahu kelemahan kita dan kita juga bisa tahu bahwa kita butuh Tuhan. Kejadian 32 ayat 25 sampai dengan 26. Saya baca sekali lagi, Bapak Ibu perhatikan di depan. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, apa yang dilakukan? Ia memukul sendi pangkal paha
yang suka berkelahi di sini? Ya, waktu saya baca-baca Bapak Ibu ya, kalau dia ada kan siaran-siaran yang biasa pegulat gitu ya. Apalagi kalau sudah lihat orang Thailand kalau bergulat kalah orang Toraja. Luar biasa. Apa sih namanya acaranya? Hebat-hebat, mereka punya jurus-jurus yang luar biasa. Padahal nggak menggunakan apapun. Kekuatan dari seorang pegulat itu ada di mana? Di pinggul dan di kaki mereka, di sendi pangkal paha. Itu sebabnya seorang pegulat itu kakinya selalu berotot dan pinggang ke bawah itu dilatih luar biasa supaya posisi kuda-kuda mereka itu tidak mudah dibanting, tidak mudah dijatuhkan. Yakub, seorang penipu, seorang pemegang tumit dan beresau. Dia punya kekuatan natural dan dia juga punya kekuatan batin yang luar biasa. Tapi kekuatan itu berasal dari dirinya sendiri. Pengalaman yang pahit dalam hidupnya menjadikan dia manusia yang kuat, memang kuat. Tapi kekuatannya itu harus diuji Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan itu bergulat dengan dia, Tuhan itu melihat orang ini dalam hidupnya memang sulit untuk dikalahkan. Orang ini gak ada matinya, bilang gak ada matinya. Tapi Tuhan melihat kalau janji Tuhan mau digenapi dalam hidupnya, orang ini harus bisa ditaklukkan oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan bergulat dengan Yakub, dia lihat orang ini gak punya sisi kelemahan. Lalu dia pukul sendi pangkal pahanya, itu daerah pinggul daripada Yakub. Dan pinggul itu, sendi pangkal paha Yakub itu terpelecok. Sehingga di ayat selanjutnya di ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah saudara kekasih, ketika sendi pangkal pahanya itu dipukul, hari itu dia pincang. Hari itu dia nggak bisa ngapain. Sudah orang bukan cacat sih, tapi sudah tidak normal lagi. Dan pada saat sendi pangkal pahanya itu dipukul sama Tuhan, saat itu dia berhenti bergulat dalam hidupnya. Nah apa yang saya mau katakan? Tujuan Tuhan dalam pencobaan itu supaya kita mengenali kelemahan kita, bahwa sehebat-hebatnya kita selalu ada sisi lemah dalam hidup kita. Tuhan mau kita menyerahkan seluruh kekuatan kita kepada Tuhan dan hanya bergantung kepada Tuhan saja. Ya, Tuhan tahu orang ini nggak bisa dikalahkan, dia harus dipukul. Dipukul di mana? Dengar baik. Dipukul di bagian yang dia anggap adalah kekuatan dia dalam hidup ini. Sehingga pada akhirnya Yakub itu menyerah. Akhirnya itu Yakub bergulat, berhenti bergulat. Akhirnya Yakub itu berkata kepada Tuhan, aku tidak akan biarkan engkau pergi sampai engkau memberkati aku. Dia tidak lagi berkelahi, dia tidak lagi bergulat. Sekarang dia bisa menyerah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kekuatannya sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Aplikasinya apa buat hidup kita Bapak Ibu? Perhatikan saudara. Kadang-kadang Tuhan itu harus memukul bagian-bagian dalam hidup kita yang kita rasa itu kuat. Supaya apa? Supaya kita jadi lemah dan kemudian kita hanya mengandalkan Tuhan. Belum pernah dalam hidupnya ini orang merengek-rengek gitu ya, minta sama Tuhan ditolong. Kalau dia mendapatkan sesuatu, Yakub akan berusaha mendapatkannya sekalipun caranya salah. Mencuri, mencurangi, memanipulasi, pokoknya segala sesuatu dihalalkan supaya dia mendapatkan keinginannya. Kenapa? Dia tahu dia punya kekuatan, dia tahu dia punya kelicikan, dia tahu dia punya kecerdikan. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan kepada dia, kamu itu lemah, kamu itu tanpa aku tidak akan pernah bisa diberkati. Kamu Yakub, tanpa aku tidak akan pernah bisa menjadi kuat dalam arti yang sesungguhnya. Jadi apa? Dipukul di bagian yang kuat supaya dia tahu bahwa dia tanpa Tuhan lemah, supaya dia tahu bahwa dia perlu Tuhan dalam hidupnya. Ada orang-orang yang seringkali Tuhan dipukul, seperti tadi saya katakan, dipukul di bagian keuangannya. Kenapa? Karena uang bagi dia adalah segalanya. Kalau dia nggak ada uang, 5.000 saja nggak bisa tidur. Saya punya teman, ini benar. Saya punya teman itu, Bapak Ibu, dia banyak uang. Kalau saya itu menurut saya kalau saya nggak punya uang itu, kalau di dompet saya tinggal 5.000, itu saya bilang, nah ini uangku Elvi, tinggal 5.000 dompet, itu benar-benar udah gak ada itu ceritanya. Tapi teman gue ini Bapak Ibu masih ada uangnya 10 juta, dia bilang tidak ada uangku. Kenapa? Bukan karena dia bohong,
dia berpikir. Karena sudah terbiasa hidup banyak uang. Jadi bagi dia kalau sudah 10 juta, tinggal 10 juta, itu kayaknya sudah tidak sekali uang. Bisa paham? Makanya istilah ini, ada istilah begini, kemiskinan itu bukan keadaan, Pak. Kemiskinan itu cara berpikir. Banyak orang kaya tapi selalu merasa miskin. Kurang. Tapi ada orang miskin selalu merasa dia kaya karena dia bisa bersyukur. Kapan kita tahu bahwa kita butuh Tuhan? Waktu Tuhan mesti pukul kekuatan kita. Ada orang yang dipukul Tuhan pekerjaannya karena pekerjaan itu jadi berhala. Pergi pagi pulang malam, tidak pernah di konser, tidak pernah di doa, tidak pernah di ibadah, tidak pernah dibaca Alkitab. Tuhan mesti sentuh pekerjaannya. Tuhan mesti pukul pekerjaannya. Mudah bagi Tuhan untuk mengembalikan pekerjaan itu, Bapak Ibu. Tuhan hanya mau kita kembali kepada Dia. Ada orang-orang yang terlalu sayang sama anaknya, sampai anaknya itu udah kayak gimana. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu dalam hidup kita supaya kita belajar bahwa ternyata saya ini lemah. Saya tanpa Tuhan itu pincang. Saya tanpa Tuhan itu miskin. Saya tanpa Tuhan itu akan seret. Saya tanpa Tuhan gak bisa ngapa-ngapain. Baru di situ ya aku bisa berkata, aku tidak akan biarkan engkau pergi sampai engkau memberkati aku. Artinya apa? Sekarang dia tahu berkat Tuhanlah yang menjadikan dia kaya, bukan susah payah. Amin. Yakub itu bukan seorang pendoa. Kenapa? Orang yang suka pakai kekuatannya pasti gak ada waktu berdoa. Semua yang dia mau dapatkan dia pakai dengan usahanya. Tapi Tuhan mau ketika dia lihat kelemahannya, mulai hari ini dia bekerja di dalam doa. Boleh kita bekerja Bapak Ibu, boleh kita cari uang, kita berusaha, tapi yang Tuhan cari dalam hidup kita adalah kita bergantung pada Dia. Yakub mendapatkan apapun dengan kekuatannya, dengan usahanya. Dia gak peduli orang lain mau rugi, orang lain mau bangkrut, yang penting dia kaya, gitu ya. Tapi Tuhan pasti tunjuk sama dia, kekayaan kelimpahan itu datang dari aku, dan tidak selamanya karena engkau bekerja keras, tapi ketika berkatku menyertai engkau, ketika anugerahku menyertai engkau, engkau jadi berhasil. Saya tutup dengan kalimat ini. Yusuf itu Bapak Ibu adalah orang yang di dalam seluruh kisah perjalanan hidupnya selalu kata ini muncul. Karena Tuhan menyertai Yusuf, maka dia menjadi orang yang berhasil di dalam seluruh perjalanan hidupnya. Karena Tuhan menyertai Yusuf, dia disertai waktu dia di rumah Potifar. Karena Tuhan menyertai Yusuf, dia diberkati Tuhan ketika dia jadi penguasa di Mesir. Hanya ada kalimat itu, karena Tuhan menyertai Yusuf. Tidak dikatakan karena dia bekerja keras, karena dia pakai otaknya, dia pakai otaknya, tidak. Bukan berarti Tuhan tidak mau kita gunakan akal budi. Tapi yang Tuhan mau Bapak Ibu adalah apa? Berdoalah, carilah Tuhan sungguh-sungguh, andalkanlah Tuhan sungguh-sungguh, dan bekerjalah dengan sekuat tenaga. Maka berkat kita itu datangnya hanya dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.